Iya, sama-sama. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu ya, saya Putri Setiawan dari Seniman Putri. Nah, kalau boleh tahu nama Anda siapa ya? Kalau nama saya Adinda Shohina, tapi biasanya saya dipanggil Gesha. Baik, Gesha. Nah, sebenarnya saya mau tahu, jadi kamu diantar atau naik sendiri ke sini? Saya tadi diantar. Oh, sama siapa? Saya diantar sama kakak saya. Oh, dan sama kakak. Baik, di sini aku berada di ruang sini. Menurut kamu tahu apa yang akan kita coba pada hari ini? Ada sesuatu yang dulu. Oh, baik, di sini sedang berbicara ya, baik sekali. Kalau boleh tahu ya, tadi kamu tadi saya sama kamu tuh kesini karena senang kamu sendiri atau cuma mau dari orang lain? Saya ada sekarang sendiri sih. Oh, Saya bingung mau kesini. aku banyak dari sini ya. Jadi kalau begitu ibu akan menceritakan sedikit tentang Rasul ini. Rasul ini adalah suatu orang yang berusaha untuk kuliah atau bisa dipanggil konsumsi yang sedang mengambil masalah ataupun sudah mengambil keputusan agar dia dapat memecahkan masalahnya atau agar dia mampu mengambil keputusan sendiri. Nah, sampai di sini kamu sudah paham, Alvin? Oke, baik begitu. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya berinteraksi dengan Rasulullah yang akan berusaha membantu Aisyah ini menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri menjadi diri sendiri. Yang sebaiknya di dalam menyampaikan masalah ataupun bisa dapat meninggalkan masalah dan mengaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Di sini kamu tidak perlu berpikir tentang beberapa hal yang memang masalah kamu pertimbangkan karena di sini saya akan menjaga rahasia kamu sebab dalam sendiri ada godaan yaitu akses kerahasiaan. Jadi kamu juga perlu menyampaikan apapun mau menyampaikan ini kalau kesal atau masalah itu tentang rahasia. Baik, Aisyah sudah paham? Sudah paham. Terima kasih, Aisyah. Baiklah, sebelum itu saya izinkan ya dari sebelum hari ini kamu mengharapkan apa dari konseling ini? Dari konseling pada hari ini saya mengharapkan saya ini tahu apa yang saya rasakan dan saya mendapat jawaban begitu apa yang selama ini saya beri itu maksudnya. Jadi kamu berharap kalau saya bakal nanti akan merasakan lalu tidak bisa dimulai lagi ya. Kalau boleh tahu Aisyah ini punya hobi apa ya? Kalau saya sendiri itu saya suka masak. Masak? Oh, gimana masak aja? Saya tentunya yang berbeda aja masak. Videonya Masak nasi, terus mie juga tahu, terus
ketika Aisyah belajar memasak atau belajar memasak ini? Ada saya masih belajar sih, belum Tapi sudah keren kok, misalnya kamu udah mau belajar memasak. Nah, semoga ya saya di sini tanya, kesibukan akhir-akhir itu kamu ngapain aja? kalau kesibukan akhir-akhir ini saya sibuk banget sama tugas saya banyak banget, tapi jadi saya tidurnya kurang, saya bingung tugas saya banyak. Lalu kesibukan apa tugas? Kalau boleh tahu, Aisyah ini kan lagi sekolah atau lagi kuliah? Kebetulan saya ini kuliah. Oh juga berikan, jadi nanti kamu bisa satu memahami ya dengan sebenarnya apa seperti itu. Sebelum kita mulai, ini juga ingin memberitahu kepada Aisyah ini bahwa pertemuan ini akan diadakan atau berjalan 30 menit hingga 40 menit, 3 kali seminggu ya, dimulai dari sekarang yaitu 1 Mei dan minggu depan berbeda lagi. Oke, baiklah, apakah Aisyah setuju? Saya setuju dari jawaban-jawaban saya. Oh iya, Aisyah mau menjawab dulu ini ya dari sebelum kita masuk ke dalam topik itu sendiri, mari kita berdoa kepada supaya kita melihat sendiri. Sudah selesai. Baiklah, Aisyah sengaja Aisyah sendiri sudah dengan suasana Jepang ini. Tidak usah merasa malu, tidak usah merasa ragu-ragu berbicara ya, santai saja sama saya. Baiklah, kita akan mulai sebelumnya. Coba ceritakan kepada ibu apa masalah berkeluarga yang terjadi saat kamu tidur atau mungkin menteri kamu. Mungkin kamu bisa ceritakan apa adanya, mungkin juga tanpa ada yang dipotong atau tanpa ada yang dipotong di sensor meskipun itu rasanya tidak diberikan. Akhir-akhir ini tuh saya mimpi saya kembali ke masa SMA. Di situ suasananya tuh benar-benar kayak saya pas masa SMA seperti itu. Teman-teman saya juga ada di sana, satu kelas teman-teman saya ada di sana. Suasananya juga kayak sama banget gitu loh. Mungkin suasananya izin saya suasananya sama seperti di kelas waktu di SMA. Iya banget. Jadi saya merasa saya masuk di sana SMA lagi gitu. Terus saat itu lagi pelajaran kelas dan gurunya juga emang guru saya kenal gurunya, setelah kalau saya kenal guru itu lagi pelajaran matematika. Di depan saya ini di meja saya ini ada soal matematika dan saya ini merasa gimana ya Bu, kayak kesulitan gitu loh, kesulitan mengerjakannya karena saya ini melihat dan juga saya ini melihat teman-teman saya mereka ini iya bisa gitu loh mengerjakan matematika kayak gini kan. Dia dengan mereka ini
Untuk memperjelas, jadi pertama itu jadi sekolah kamu di kelas kamu dengan banyak teman-teman yang sedang mengerjakan ujian matematika tadi. Terdapat guru kamu juga berarti ujian seperti itu. Apa ada mimpi lagi yang mungkin berkaitan dengan mimpi seperti itu? Apakah mimpi terjadi beberapa kali ya? Untuk mimpinya sih terjadi berulang kali ya, tapi jadi saya yang merasa cemas itu kayak saya situ kan cemas banget, kayak takut ini gimana kerjanya, kayak padahal aslinya sih saya bisa begitu. Terus pas saya bangun itu saya merasakan jantung saya di dunia bukan berdebar gitu. Terus saya merasa takut, keringat saya banyak. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali lagi kalau kamu merasa cemas ada dua mimpi tersebut dikarenakan belum bisa melakukan pekerjaan dan kalau kamu bangun dengan kondisi yang berkeringat dan juga berdebar ya Nah, sebelum itu izinkan saya untuk bertanya kepada Aisyah, kira-kira guru Aisyah ini kenapa kok bisa muncul ada di mimpi Anda gitu? Kira-kira guru itu ada masalah atau ada hal yang terjadi di saat SMA waktu menjadi ujian matematika tadi? Mungkin Aisyah bisa dijelaskan. Menurut begini Bu, kan ujian matematika saya kayak dulu ya, itu pas dalam misalnya itu pas belajar matematika kebetulan dulu itu mungkin dulu itu guru saya ini selalu ngasih tugas di setiap minggunya Bu. Jadi tiap pertemuan itu ada tugas, pertemuan ada tugas gitu. Dan juga gurunya itu termasuk dalam kategori guru yang hilang akhirnya itu mirip-mirip efeknya Dari kalau boleh tahu ini guru namanya guru jalan ini kamu sendiri yang menamai atau teman-teman yang ada? emang udah terkenal. Saya juga dulu punya guru matematika yang gila menurut saya, tapi teman-teman nggak biasa aja yang namanya. Tapi saya juga merasakan pernah merasakan seperti Aisyah kalau misalnya kayak saya nggak suka sama guru matematika ini, akhirnya saya ini guru matematika saya sering juga dapat kesempatan berdasarkan cerita Aisyah tadi, berarti kita ada beberapa simbol atau yang mungkin dimimpikan Aisyah berulang kali, yaitu seperti ada ruangan kelas yang suasananya seperti di waktu Aisyah sekolah gitu. Terus ada beberapa objek yang di SMA teman-teman Aisyah dan juga sebuah kertas ujian matematika. Baik Aisyah, sekarang saya ingin Anda memikirkan kertas ataupun ujian matematika yang tadi Aisyah sebut dalam mimpi Aisyah. Apa sih hal pertama yang muncul di benak Aisyah dengan
matematika gitu Bu. Pasti ini emang pasti Bu, kayak 2 soal atau 3 soal gitu emang saya benar-benar nggak bisa kerjain ya Bu. Jadi kayak saya ngerasa bingung ini gimana dan saya pasti tuh kayak celingak-celingan gitu Bu. Menarik dengan tadi juga Indonesia bilang kalau misalnya dalam Indonesia itu ada seorang guru matematika yang gila ya dari teman-teman Indonesia semuanya. Nah, menurut Kak Indonesia ini sosok dalam mimpi tersebut itu apa yang terpikirkan dalam benak mereka sekarang ya tentang guru killer? Kalau saya Kak Kesha dengar ya ada guru killer itu, Kak Kesha itu terlintas dalam pikiran apa? Spontan aja Kak Kesha. Kalau emang ada guru killernya itu saya takut, jujur takut. Kayak gimana ya Bu, kayak pas misalnya saya gerak ngapain gitu, pasti kalau misalnya ada guru matematika kayak saya langsung takut, kaku, aduh nggak tahu lah, pokoknya saya takut gitu aja. Jadi ketika Kesha tadi takut merasa takut ya dengan sosok-sosok guru killer matematika ini. Nah, menurut Kesha simbol kertas matematika atau ujian matematika ini mewakili apa dalam menurut Kak Kesha ini sekarang? Menurut Kak Kesha? Kertas ujian yang saya inginkan itu menurut saya setara dengan tugas-tugas saya sekarang. Tugas kuliah sekarang ya berdasarkan asosiasi bebas Indonesia tadi nampaknya ini itu berkaitan dengan ketakutan atau perasaan dikejar-kejar dengan tugas-tugas kuliah sekarang di Indonesia. Nah, setelah kita berbagi tadi, apakah Anda melihat adanya hubungan antara emosi yang Kak Kesha beritahu kepada saya seperti cemas, khawatir, takut dalam mimpi tersebut sama dengan situasi yang terjadi di dunia nyata di dunia nyata sekarang? Apakah ada ketakutan? Kalau saya ada sih, emang ada kaitannya. Kalau dipikir-pikir emang ada kaitannya. Soalnya Pak, sekarang itu saya emang kan sekarang saya lagi ada tugas itu. Saya merasa saya nggak bisa kerjainnya, saya nggak tahu saya mulai dari mana kerjainnya. Saya ini bingung gitu Bu, bingung mau ngerjain apa dulu, gimana dulu, dari mana dulu gitu Bu. Saya merasa saya ini butuh arahan gitu Bu. Dan juga karena kebetulan saya ini ikut organisasi perkuliahan saya. Saya itu saya punya tanggung jawab kayak proker gitu Bu. Nah di proker ini tuh saya menjadi ketuanya Bu. Jadi saya merasa bingung Bu, kayak saya harus gimana dulu, saya harus ngapain, gimana. Terus saya merasa saya ini kayak nggak bisa gitu Bu. Saya kurang percaya sama diri saya sendiri. Kalau saya sih
ada kaitannya. Oke, jadi izinkan saya mengklarifikasi ya Kak Krisya. Jadi Kak Krisya ini menurut Kak Krisya kalau misalnya mimpi tadi itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sekarang seperti Kak Krisya mengalami perasaan kurang percaya diri dalam menghadapi problem-problem yang ada Kak Krisya itu kalau dari cerita Krisya, dari Krisya menyampaikan banyak hal ini Krisya tentang keluh kesah Krisya sekarang ya menghadapi tugas-tugas pokok yang ada dalam dunia perkuliahan ya. Anda mendapatkan perasaan cemas yang sama saat menghadapi ujian sama kuliah dan gambar itu muncul kembali dengan sangat nyata ketika pada jadwal kuliah Kak Krisya ada di selesai dari Indonesia. Apakah benar demikian? Benar sekali. Terima kasih Kak Krisya. Nah, sebagai kesimpulan dalam sesi kita hari ini, pertemuan kali ini, mimpi Kak Krisya ini membuat Kak Krisya mengenali bahwa transisi Anda Kak Krisya ini ke dunia perkuliahan ternyata dengan beban yang cukup besar ya. Kita tahu mengenai bagaimana perasaan Kak Krisya tidak siap, cemas, takut, khawatir saat ujian SMA. Dan hal tersebut sebenarnya mencerminkan kekhawatiran Anda terhadap tugas kampus ataupun sama ya. Tampaknya kita sudah mulai habis ya. Nah, untuk memanfaatkan sedikit waktu ya, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok yang akan kita bicarakan selama sesi ini. Pokoknya saya jadi tahu kalau misalnya dari mimpi saya kertas ujian matematika tadi itu adalah sebagai bentuk tugas-tugas saya dan juga guru matematika saya ini sebagai orang yang menuntut saya gitu. Mungkin jadi saya tahu dan saya tidak merasa tidak berguna lagi jadi saya jadi di sini Kak Krisya udah tahu ya misalnya kertas kosong, maksudnya kertas matematika tadi itu berkaitan dengan tugas-tugas yang ada dengan saat ini. Nah, yang boleh tahu dari Krisya sebelum kita mulai ini, saya ingin tahu kesan-kesan Krisya saat posting di pertemuan itu bagaimana? Bisa sampaikan apa saja? kesan maksud saat ini saya merasa terbantu sekali dengan pertemuan kali ini karena saya jadi tahu, saya jadi tidak berguna lagi, saya jadi bisa mengartikan apa mimpi saya kemarin seperti itu dan ini sebagai bentuk salah satu pengalaman saya karena saya bisa mengikuti konsultasi ini. Di sini saya ingin menambahkan ya, saya beberapa sedikit kasih tahu ya, misalnya Kak Krisya ini saat ada tugas-tugas belum bisa pelan-pelan saja saat mengerjakan tugas-tugas itu, jangan terlalu mengerjakan tugas itu, jangan terlalu mendekati Krisya, tapi pekerjaannya pelan-pelan aja, jangan terlalu force.
sudah datang di ruang kelas ini bersama saya. Saya juga terima kasih ya Bu kepada Joanna yang sudah membantu saya. Terima kasih banyak ya Bu.